Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume pertama pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, pada video kali ini tuh sendiri POV akan berada pada karakter dari Ayano Koji Kiyotaka. Ya, setelah bertemu dengan Tsubaki dan juga Utamiya, aku pergi ke tempat yang dijanjikan. Di mana tempat bertemu tersebut yang orang itu bilang ada di belakang asrama, dekat dengan tempat sampah. Ketika sore hari, tempat itu sepi, salah satu spot yang banyak orang tidak tahu. Dan waktu aku sampai, dia sudah menunggu. Maaf menunggu lama, ucap Ayano Koji. Ya, aku melangkah pelan dan sosoknya melangkah keluar dari balik bayang-bayang. Berani juga kamu datang sendirian dan tidak kabur, ucap Kito. Ya, orang yang berbicara denganku adalah Kito Hayato, murid kelas 3C. Dan sejak aku pindah sampai saat ini, kami masih belum pernah berbicara secara langsung. Kalau dipanggil oleh teman sekelas, sudah seharusnya aku datang, jawab Ayano Koji dengan santai. Sudah mulai bersikap seperti seorang pemimpin kelas ya, balas Kito. Aku rasa itu bukan kesalahpahaman, setidaknya aku dipercaya untuk memimpin mereka sementara. Tapi sepertinya kamu tidak setuju akan hal tersebut, tanya Ayano Koji. Ya, hubunganku dengan Kito sebenarnya tidak terlalu buruk, tapi juga tidak bisa dibilang dekat. Sebelum aku pindah, sapaan singkat antar murid masih bisa terjadi, atau setidaknya begitu pikirku. Aku tidak mengakui kamu sebagai pemimpin, ucap Kito dengan tegas. Ya, kita memang belum pernah benar-benar berbicara, bahkan tidak pernah saling bertatap muka dengan baik. Jadi wajar kalau kamu berpikir begitu. Apakah kamu masih setia pada Sakayanagi? Tanya Ayano Koji. Bukan soal itu. Bagiku Sakayanagi atau bukan, tidak terlalu penting, balas Kito. Aneh, kalau begitu kenapa dulu kamu mengikuti perintahnya? Tanya Ayano Koji kembali. Karena aku bukan tipe orang yang cocok jadi pemimpin. Harus ada seseorang yang maju di depan. Dan saat harus memilih antara Katsuragi atau Sakayanagi, aku memilih siapa yang peluang kemenangannya lebih besar. Karena menurutku, itu adalah jalan tercepat menuju kelas A agar bisa lulus. Jelas gitu. Dengan ada yang seperti sedang merasakan kekesalan. Tapi ternyata Sakayanagi hanya memikirkan dirinya sendiri sampai akhir. Tujuan utamanya bukanlah kelas A, tapi kesenangan pribadinya sendiri. Aku sebenarnya tidak keberatan jika dia menghasilkan sesuatu. Tapi sambung Kito kembali. Bagi Kito yang bukan tipe orang yang pandai berbicara, siapapun yang bisa membawa kelas ini ke peringkat A, entah itu Sakayanagi, Katsuragi atau orang lain, tidak menjadi masalah. Ia hanya memilih bertaruh kepada Sakayanagi karena peluang kemenangannya dianggap lebih besar. Tidak ada rasa suka ataupun benci dalam keputusannya. Semua murni perhitungan untung dan rugi, dingin dan juga kering. Dan disinilah hasil dari menyerahkan segalanya kepada orang lain, ucap Kito. Aku memang tidak dalam posisi untuk banyak bicara, tapi karena keputusan yang sembrono, kelas kita turun 2 peringkat. Sekarang bahkan posisi terbawah sudah dekat. Wajar kalau banyak yang mulai kesal, balas Ayano Koji. Kamu sama saja seperti Sakayanagi. Sebenarnya kamu juga tidak peduli lulus di kelas A atau tidak, bukan? Tanya Kito. Memang, aku tidak berniat mengikuti aturan sepenuhnya. Mungkin itu membuatmu merasa tidak nyaman. Tapi setidaknya, aku punya niat untuk membawa kelas ini ke posisi yang memungkinkan kita merebut peringkat A. Bukankah itu cukup sebagai awal? Tanya Ayano Koji. Tidak bisa dipercaya, balas Kito. Mungkin karena itulah, sekarang ia tidak hanya menilai segalanya dengan untung dan rugi secara kasar, melainkan memilih untuk terlibat lebih dalam. Begitulah caranya berpikir Kito. Percaya atau tidak, itu akan kubuktikan sendiri, balas Ayano Koji. Di mana Kito menarik sarung tangan kulit hitamnya, lalu menggepalkan kedua tangannya dengan kuat. Kamu memang kuat, jadi tunjukkan kalau kamu bisa menahan keluhanku dengan kekuatan, ucap Kito. Ya, Kito tidak peduli pada strategi ujian atau permainan psikologis. Apapun trik yang kugunakan, dia akan tetap meragukanku. Yang ia inginkan hanyalah kekuatan murni, dan hanya itu yang bisa membuatnya menerima keberadaanku. Pola pikirnya seperti ini, mirip dengan si Ryuen. Sederhana tapi tidak buruk. Kalau memang ingin mencobanya, aku akan meladenimu.
Tapi sebelum itu, ada satu hal yang harus aku peringatkan padamu, ucap Ayano Koji. Ya, kita sudah bersiap untuk bertarung, tapi tampaknya dia tidak menyangka apa yang akan aku katakan selanjutnya. Peringatan, maksudmu apa? Tanya Kito dengan heran. Aku tahu kamu bukan tipe orang yang banyak berbicara, tapi dalam hal kekuatan fisik, kamu sangat percaya diri bukan? Kalau begitu, saat Ryuen masuk ke kelas waktu itu, seharusnya kamu yang pertama kali bergerak, ucap Ayano Koji. Apa maksudmu? Aku harus memukul Ryuen gitu? Ucap Kito. Bukan itu maksudku, tapi kalau saja kamu bertindak lebih cepat, Sawada tidak akan dalam bahaya. Waktu itu, kalau sedikit saja situasinya lebih buruk, dia bisa saja terluka parah, jelas Ayano Koji. Ya, Kito yang duduk di dekat Sawada saat kejadian memang sengaja tidak bertindak apa-apa, hanya diam dan melihat saja. Jangan bercanda, aku hanya, ucap Kito dengan ragu. Hanya tidak mengakuiku sebagai pemimpin kelas, itu alasan yang kekanak-kanakan. Bahkan Koenji sekalipun, kalau ada teman sekelasnya yang dalam bahaya, terkadang akan bertindak untuk membantu. Aku tidak memaksakan prinsip kuno seperti laki-laki harus melindungi perempuan. Tapi kalau sesama teman sekelas, yang kuat seharusnya melindungi yang lemah. Dan itu tidak perlu alasan khusus, jelas Ayano Koji. Teman? Ya, aku tidak menganggap mereka teman. Berarti itu tidak masalah bukan? Balas gitu. Kalau memang kamu benar-benar berpikir seperti itu, mungkin tidak masalah. Tapi kalau iya, maka keberadaan Kito Hayato tidak dibutuhkan lagi di kelas 3C, tegas Ayano Koji. Ya, sikap yang hanya menuntut tanpa memberikan kontribusi kepada kelas hanya bisa dimaklumi dari seseorang yang benar-benar kuat dan punya kemampuan. Jika tidak, lebih baik menghilang dari sistemnya. Baiklah, ucap Kito dengan jelas. Kalau kamu menang, aku akan patuh ke depannya. Tapi itu kalau kamu menang, tegas Kito kembali. Ya, Kito menghentikan ucapannya lalu mengulurkan tangan panjangnya ke arahku. Namun sebelum tangannya sempat menyentuh kerah bajuku, aku langsung menggenggam lengannya dan menghentikan pergerakannya. Namun dia tidak panik, justru dengan lengannya yang masih kugenggam, ia mencoba menarikku mendekat. Maksudnya jelas, apapun yang terjadi, dia berniat mendaratkan satu pukulan telak untuk menjatuhkanku secara mental. Ya, bagi sebagian besar orang, pukulan seperti itu cukup untuk membuat mereka bungkam dan kehilangan semangat bertarung. Namun ketika menyadari bahwa aku tidak semudah itu ditarik, Kito buru-buru melepaskan genggamannya. Alih-alih langsung menyerang, ia memilih untuk mengamati terlebih dahulu. Kito memang sudah terbiasa dengan perkelahian, instingnya tajam dalam merasakan bahaya. Ia kembali mengatur jarak, melangkah ringan dengan gaya provokatif, menginjak lantai keras untuk menarik perhatian. Kebanyakan orang kalau aku tatap seperti ini, biasanya mereka akan merasa jijik atau takut, walaupun hanya sedikit, ucap Kito. Ya, itu bukan karena dia kuat, ada juga penilaian dari orang-orang tentang penampilannya. Kesan yang membuat mereka gentar bahkan sebelum bertarung. Sayangnya, aku tidak peduli dengan hal-hal seperti itu, ucap Ayano Koji dengan santai. Sikap acuh tak acuhku justru membuat Kito semakin jengkel, tatapannya jadi lebih tajam dan penuh tekanan. Tanpa ragu dia langsung maju dan melayangkan tinju dengan tangan kanannya yang lurus ke arahku. Sebuah pukulan bersih, cepat dan juga kuat, suaranya bahkan membelah udara. Namun aku tetap tenang, mundur selangkah dan menghindarinya dengan mudah. Kita mengulangi serangan itu 2 hingga 3 kali, namun aku terus menghindar dengan ritme yang sama. Akhirnya dia menghentikan langkahnya dan terlihat kesal. Kenapa kamu tidak menyerangku balik? Tanya Kito dengan nada tak sabar. Entahlah, kenapa ya, jawabku ringan, yang tidak menunjukkan niat untuk menjelaskan semuanya. Ya, kesal karena tidak mendapatkan respon yang memuaskan, Kito melanjutkan lagi dengan sebuah pukulan lainnya. Kali ini serangannya datang dari tangan kirinya, namun tinjunya tetap tidak berhasil mengenai sasaran lawan yang berhadapan dengan Kito. Ya, dengan keunggulan lengan panjangnya, biasanya dia akan mencoba mendekat, masuk ke jarak dekat menggunakan kecepatan kaki, lalu memaksakan pertarungan jarak dekat. Namun Kito paham teknik itu, ia tidak akan dengan mudah masuk ke dalam jebakanku. Dan saat ia mulai terlihat kesal, gerakan yang kuperlihatkan tidak sesuai dengan ekspektasinya. Terlebih lagi aku belum juga melancarkan serangan balik. Namun kali ini Kito mencoba untuk mengubah pendekatannya. Ia melancarkan sebuah tendangan ke arah perutku. Namun tepat sebelum ujung kakinya menyentuh tubuhku, aku kembali menghindar, sama seperti saat menepis pukulannya yang sebelumnya. Gerakan itu menciptakan celah besar di posisinya. Dan tanpa membuang kesempatan, aku mendorong tubuhnya dengan telapak tanganku secara halus namun terarah. Suara sakit keluar dari mulut Kito.
Kito kehilangan kestabilannya dan mundur selangkah, di mana keseimbangan kakinya sedikit terganggu. Ya, jika dibandingkan dengan Ryuan, Kito memang kalah dalam hal fleksibilitas, di mana Ryuan dapat menggunakan tangan dan kakinya sama baiknya, ditambah dengan gaya bertarung yang tak terduga, namun Kito adalah sebaliknya. Tidak terlalu mahir menggunakan kakinya, tapi gerakan tubuh bagian atasnya jauh lebih rapi. Ia menguasai teknik pertarungan yang memaksimalkan jangkauan lengannya. Ya, saat Kito sibuk memperbaiki posisi kakinya, aku mengayunkan pukulan tangan kiriku lurus ke arah perutnya. Pukulan itu tepat sasaran. Ia meringis kesakitan namun tidak mengeluarkan suara. Kito tampaknya tidak menyangka aku akan menyerang pada saat itu, di mana ia lengah karena terlalu percaya diri. Tangan yang semula digunakan untuk menyerang kini beralih menahan rasa sakit di perutnya. Tapi aku tidak berniat melancarkan serangan lanjutan. Satu pukulan tadi sudah cukup, meskipun bukan dari tangan dominanku. Kekuatannya sudah sesuai dengan yang kubutuhkan. Ya, meski lututnya bergetar, Kito tetap berusaha berdiri, mencoba untuk tegak kembali sambil memperbaiki posisi untuk bertarung kembali. Semangatnya memang luar biasa, tak mudah menyerah. Dari perkelahian singkat ini, Kito pasti sudah merasakan perbedaan kekuatan kami. Namun tekadnya tetap tak goyah. Sebelum pikirannya mengatakan bahwa itu mustahil, ia menginjakkan kakinya ke tanah, memperlebar jarak dengan kedua tangannya, dan mendekat kembali. Tentu saja aku bisa dengan mudah menepis serangannya, tapi kali ini aku sengaja membiarkannya mendekat. Dengan cepat, 10 jarinya yang panjang menggenggam leherku, mendorong tubuhku ke tembok. Biasanya orang akan mencoba melepaskan genggaman lawan dengan memegang lengannya. Namun itu adalah sebuah kesalahan, akan sangat sulit untuk melepaskan tangan lawan dalam posisi seperti itu. Jadi, aku segera membuka kedua tanganku dengan cepat, lalu menjepit kepala Kito dan menepuk kedua telinganya dengan keras. Serangan ke bagian tubuh yang tidak bisa dilatih ini membuat wajahnya meringis kesakitan, di mana tangannya akhirnya terlepas dan dia mundur sejenak. Ya, tak memberi waktu untuknya bernapas, aku melancarkan tendangan depan dan membuat lututnya terjatuh kembali ke tanah. Teriak Kito. Ya, meski kesakitan, Kito tidak menyerah begitu saja. Ia langsung berjongkok, menunjukkan bahwa ia belum kalah. Kuat juga, tapi sejauh ini perbedaan kekuatan kita, ucap Kito dengan terbata-bata. Kamu juga kuat, itu sebabnya manfaatkanlah kekuatanmu dengan bijak. Di sekolah biasa, kekerasan bukanlah solusi, namun terkadang ada situasi di mana seorang murid harus melindungi yang lain, karena bahaya tidak bisa dihindari. Aku ingin kamu menjadi orang yang menjaga mereka. Sebagai gantinya, meski ini terdengar agak aneh, aku janji akan membawa kelas C ke posisi yang memungkinkan kita merebut kelas A, ucap Ayano Koji. Aku tidak mudah percaya, balas Kito. Bagus, hasilnya akan terlihat seiring berjalannya waktu, lanjut Ayano Koji. Ya, aku mengulurkan tangan kepadanya, sementara Kito menatapku tanpa rasa takut. Kamu tidak takut kan? Kalau aku menarik tangan ini dan kemudian menyerangmu, tanya Kito. Itu akan jadi salah satu hal yang menyenangkan, balas Ayano Koji. Ya, aku menjawab dengan tenang dan Kito mengangguk kecil lalu menggenggam tanganku. Untuk awal di kelas C, sisi keras seperti ini tidak sepenuhnya buruk. Namun bagi mereka yang meminta dialog, aku bakalan memberi mereka dialog. Bagi mereka yang membutuhkan kekuatan, aku akan memberikan mereka kekuatan. Ya, aku mendekati setiap murid dengan cara yang tepat untuk mereka. Dan untuk mencapai itu, aku bersedia melakukan apapun, anggap Ayano Koji. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah lanjutan dari isi volume pertama pada tahun ketiga dari serialnya Classroom of the Elite, di mana akhirnya Kito tunduk kepada Ayano Koji dengan cara kekerasan. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar. Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya. Dan akhir kata, itu aja dulu mengenai video singkat kali ini. Dan jika ada yang salah, aku minta maaf. Dan sampai jumpa di video yang lainnya. Jani.